Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa wala. Amma ba'd. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Wa qala an-nabi aidan khiyaru ummati fi kulli qarnin qamsumiyah wal abdal arba'un. Qalu ya Rasulullah dulluna ala amalihim, qala ya'funa amman dalamahum wa yasiluna amman qata'ahum. Al hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak tahu panggilnya anak-anak atau saudara-saudara ya. Jadi nggak apa-apa kalau Bapak Haji panggil sewaktu-waktu anak-anakku ya. Karena walaupun bagaimana bahwa ayah itu dibagi tiga. Ada ayah yang melahirkan kamu, ayah dan ibunda kamu, ayahanda dan ibunda kita ya. Ada ayah yang suatu saat yang belum kebagian mungkin memberikan hadiah teman hidup. Itu berarti bapak dan ibu mertua kamu ya, mudah-mudahan ya. Yang sudah lagi ngincar-ngincar mudah-mudahan segera dapat ya. Tapi ada orang tua yang dulu pernah mengajari kita, namanya ya, al-abdiddin, ayah di dalam agama ya. Bapak ideologi, ada bapak biologis, ada bapak ideologis. Insya Allah ya, Bapak Haji satu kalimat, dua kalimat menyampaikan atas nama bapak biologis. Pertama-tama tentu menghaturkan jazakumullah ahsanal jaza kepada semua para alumni dari lintas generasi yang dipelopori oleh Al-Ustaz Ahmad Fauzi Ridwan, sarjana ekonomi, ditambah semua kamu ya, tercatatlah baik diucapkan atau belum diucapkan oleh Bapak Haji, kebaikan saudara-saudara, kebaikan anak-anakku ya, sungguh teramat sangat luar biasa. Ya kalau Pak Haji boleh bicara jujur, sebetulnya yang namanya kiai, yang namanya guru ngaji, apalagi pengasuh pesantren, banyak sekali kebahagiaan, banyak sekali kesenangannya dari sebab yang disebabkan oleh saudara-saudara, oleh kita semua ya, oleh anak-anakku para santri. Tapi Bapak Haji juga berbicara secara tulus, bukan hanya sekedar kebahagiaan ya, yang ingin Bapak Haji sampaikan. Dimanapun yang namanya kiai itu juga banyak luka, banyak sedih. Luka bukan berarti anak-anakku santri itu membuat ya sedih, sebetulnya tidak, bukan karena kesalahan. Pasti kesalahan manusiawi lah yang juga dialami oleh para kiai. Ya bayangkan saja ya bagaimana kiai kemudian juga tidak sedih ya. Bersama-sama kiai bersama kamu ya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang sampai 6 tahun ya. Teringat kan berjamaah bersama, makan bersama, kemudian juga ada yang Idul Fitri bersama, tarawih bersama, buka bersama. Itu terkadang Bapak Haji sangat sedih ya, terutama saat-saat perpisahan seperti ini. Bayangkan ya, orang yang sudah dianggap anak sendiri 6 tahun, kemudian entah mau kemana. Bapak Haji selalu mengiringi doa sebetulnya. Itu yang ingin Bapak Haji sampaikan. Kiai juga banyak luka. Obat yang paling manjurnya adalah santri itu tidak boleh melupakan kiai.
Jadi kerinduannya semakin berkurang. Karena kalaupun kamu aktif selalu hadir ke pesantren, sama seperti halnya ayah dan ibunda kita. Makanya kenapa kita harus berbuat baik sama ayah? Ya terkadang kan tiba-tiba, ya tanpa diduga, atau juga ada yang kadang-kadang diduga. Ketika kita belum siap, ayah anda sudah wafat, ibunda kita wafat, ya. Ya mungkin saja suatu saat guru-guru kita juga pasti akan meninggal. Bayangkan bagi santri yang ketika lagi sehatnya nggak mau ketemu sama sekali. Mau kapan menjumpai kiai? Andai kamu sudah jadi menteri sekalipun, mau apa yang bisa dilakukan? Bapak Haji selalu mengatakan, ya 1 tahun sekali itu ajak teman-teman kita, udah obati kiai yang juga pernah luka karena dulu ditinggalkan oleh kita, gitu. Itu maksudnya ya, bantu perjuangannya yang Minhajul Talibin, pesantren Penangan, semua maju. Artinya lembaga pendidikan juga maju. Pak Haji sangat bangga, ya. Aedo bisa melanjut perjuangan ayahanda Pak Kiai Haji Hasan, ya. Semua kamu juga banyak yang orang tuanya jadi kiai, jadi ustaz, bangga. Sudah semampu kita, karena ilmu itu bisa dipelajari jalanan. Rasul itu kan menyatakan orang yang mengamalkan ilmu akan Allah ajari ilmu yang belum tahu. Bisa saja ketika di pesantren hanya belajar Bulughul Maram 1-2 hadis, lalu kamu bisa ngajar di rumah. Toh banyak penjelasan, banyak terjemahan, ada sedikit-sedikit yang kurang paham, ada kalimat yang iskal, susah. Kamu catat saja. Satu kali kamu silaturahim ke kiai, untuk jarak 1 tahun kamu ngajar, ilmu tidak akan habis. Begitu. Maka ya, ini salah satu alasan kenapa Bapak Haji hari ini juga masih bertahan dalam keadaan sehat. Insya Allah mudah-mudahan ya, masih panjang umur ya. Kamu semua juga yang Bapak Haji doakan semua jadi anak-anak yang sukses, terutama yang soleh. Karena ketika kamu sudah bisa Al-Quran, lalu kamu baca Quran saja, ya, Quran saja baru dibaca, belum kamu mengajar kepada orang lain, itu nanti akan memberi hadiah kepada ayahanda dan ibunda kita. Apa hadiahnya? Mahkota dari cahaya di dalam surga. Jadi jangan dianggap remeh, amalan yang kelihatan sederhana. Ya. Bapak Haji itu sampai hari ini, ya, terkadang yang namanya surat Yasin, yang namanya surat Al-Waqi'ah, yang namanya surat Al-Mul itu jarang ditinggal, jarang ditinggal. Karena toh, ya, Bapak Haji juga ingin mengisi di dalam daging darah kita ada ayat-ayat Quran. Ya Allah, dulu pernah ngaji hanya baru tata caranya ngapalin, tapi belum sampai masuk. Saya ingin bisa. Hari ini saya akan sengaja sambil kerja di mana ke, sambil apa ke, biar yakin talar sekali, tabarok talar sekali. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat itu nggak mesti alimnya kayak apa, pandainya kayak apa, bukan. Karena sebaik-baik manusia adalah juga manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lain. Dan mohon ya, kesampingkan jauh-jauh. Ketika kiai ingin disilaturahimi, artinya kiai ingin dikirim. Jangan punya beranggapan seperti itu. Bukan itu, jangan. Ya, silaturahim saja. Siapa bilang? Dan ada berapa santri yang misalnya silaturahim kalau Bapak Haji gara-gara nggak bawa apa-apa lalu omelin, kan nggak pernah, ya kan? Yang namanya santri sama kiai itu ya kayak anak sama orang tua. Punya mau syukuran kasih, alhamdulillah. Enggak, ya sekali-kali minta pun juga nggak apa-apa, ya kan? Tapi mudah-mudahan semua nggak begitu. Mudah-mudahan semua subur makmur kan? Insya Allah. Jadi hati Bapak Haji itu ya kuat karena diobati. Ya, salah satu obatnya adalah kehadiran kamu.
kehadiran kamu. Coba saja di mana-mana kiai itu bebannya nggak sama. Dengan masyarakat biasa nggak sama. Masyarakat ada undangan, masyarakat ini ya hadir dalam satu acara, ya mau hadir nggak pengaruh apa-apa, hanya ngitung jumlah. Tapi kalau yang nggak hadirnya semua kiai, kata Sayyidina Al-Mukarram Bapak Kiai itu tadi malam, satu acara yang nggak ada kiainya di sana, nggak ada bobot, nggak ada nilai, rendahan semua. Maka perlu ada ustaz, ada kiai pimpin doa. Itu baru acara berkelas. Semakin banyak kiai semakin berkelas. Jadi anak-anak santri yang semakin getol silaturahim. Itu kan janji Allah di dalam Hilyatul Aulia, khiyaru ummati fi kulli qarnin khamsumi'ah. Umat-umat terpilihku dalam setiap zaman itu ada 500. Wali Allah itu di dunia nggak pernah kurang dari 500. Penggantinya, calon pengganti dari 500 itu ada 40 yang kita kenal dengan julukan namanya wali abdal. Wali calon pengganti yang 500 itu saja. Di mana yang 500 wafat nanti dikasihlah satu diangkat memenuhi yang 500. Kalau yang wafatnya 40, yang 500 tarik ke 40 terus saling begitu. Itu namanya wali abdal, wali calon pengganti. Di dunia itu nggak akan habis. Tenang-tenang saja ya. Umat Rasul itu tidak akan pernah wafat bareng-bareng karena bencana banjir, nggak akan. Kalau seorang dua orang kayak si Eril kemarin ya, itu juga untuk nambah derajat kan? Ada ya. Kalau wafat bareng-bareng gara-gara kelaparan umat Rasulullah tidak akan. Catat saja negara-negara Eropa yang kurang makan. Itu kebanyakan adalah bukan negara muslim, nggak ada. Negaranya negara yang dominan agama non-Islam ya, di mana-mana. Karena kata Rasul, sa'altu rabbi salasan fa'atoni sintain. Aku minta kepada Allah 3 macam perkara, tapi cuma dikabul. Ya, 2 perkara. Jadi jangan keinginan kita semua 100%. Ya. Macam apa kok? Rasul saja minta 3 perkara hanya dikabul 2. Artinya 60% dikabul ya. 33,3%-nya tidak dikabul. Ya. Itu berdoanya di satu tempat yang namanya Masjid Ijabah. Nanti mudah-mudahan semua anak-anakku ya, semua saudara nanti bisa hadir di Mekah, di Madinah ya. Insya Allah dengan cara apapun. Bapak Adi itu sehat, tenang. Kalau ketika ada suatu waktu alumni datang, walaupun terkadang ketika datang kamu mungkin Bapak Adi mengecewakan. Kok Bapak Adi nggak menyapa? Kok Bapak Adi nggak kayak kurang ramah? Ya, jadi mohon jangan terlalu suudzon. Kok ya, tidak ramah, jangan. Kamu juga harus mengetahui ini Pak Adi ini lagi kondisinya ingat nggak sama saya. Ya, maka adab-adab santri itu kalau ketemu sama kiai, Pak Kiai, saya Asep dari Bekana. Kalaupun udah kenal, oh ya kenal pasti ya. Untuk menghafal santri yang setiap tamatan itu 150 orang kan, ya, itu kan nggak mudah, nggak mudah istilahnya. Selalu ingat, apalagi yang kayak kamu yang paling cantik-cantik aja nggak karena ingat, apalagi yang kamu kan nggak cantik ganteng ya. Ya Asainuddin ya, istilahnya. Jadi komo-komo ke Asainuddin, anu panggelit naya kadang-kadang dengan siapa ya ini? Maka harus mengenalkan dulu tata keramanya. Begitu. Saya dari Tegal Kone bertanya Pak Haji Adam, oh ya, yang rambutnya spesial, bukan yang kribo kan? Nah itu aja. Ini jadi yang membuat luka itu sebetulnya kiai itu oleh kita. Sedih karena wujud tanggung jawab. Kalau kiai ditinggalkan santri nggak sedih, ya kiai cuek, nggak tahu apa gimana tanggung jawabnya. Nah, tapi yang mengobati juga kamu. Nanti bawa anak-anaknya, bawa saudaranya, bawa istrinya. Ya mudah-mudahan nanti semuanya yang belum punya istri, Pak Haji doakan punya istri yang istrinya layak dan pantas dibawa kemana-mana. Ya. Udah terkali sih, pernah dibawa, dan pernah ada. Layak dicandak-candak. Kalau nggak layak dibawa-bawa, bilari atau kira-kira saya. Masa ada seorang laki-laki punya istri kemana-mana taruh dicandak ya? Karena orang buat pengajian ketika itu namanya tidak pede. Atau jangan-jangan nanti istri kita juga tidak pede kalau kita bersama-sama dia. Kan jangan sampai begitu ya kan. Insya Allah lah. Mudah-mudahan
Karena kita bersama itu bukan hanya sekedar terbatas ketika di Yamin, di Bekasi, di bahkan Banten, di Cikampek kan, tapi keinginan kita itu terus ya sampai kapan toh akhir perjalanan kita adalah wafat, dan wafat seseorang dari kita itu tidak boleh itu menjadi penghalang silaturahmi ya. Kalau suatu saat guru-guru kita sudah tidak ada pun kan ada ya keluarga besarnya ya, begitu ya, terus saja nyambung, bagian daripada birrul walidain. Barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, ingin diperbanyak rezekinya, falyasil rahimah, kata Rasul, sambung tali silaturahmi. Ya. Itu kan wali abdal itu tadi ketika ditanya oleh Allah itu Rasul ditanya oleh para sahabat, dulluna ya Rasulullah ala amalihim. Gusti, seperti apa pekerjaan mereka para wali abdal itu? Itu dibocorkan. Satu, kriterianya yakuna amman dolamahum, orang-orang yang suka memaafkan terhadap orang yang mendolimi. Itu perbuatan yang teramat sangat berat. Ada orang mau ngebom, mau membunuh, kita maafkan. Nah, itu kan nggak mudah ya. Hanya mudah diucapkan dalam lisan, tapi dalam prakteknya nggak mudah kan hati kita itu. Jangan sampai, makanya tetap saja harus latihan. Jadi orang-orang, satu ya tandanya wali abdal itu, cirinya wali abdal, orang-orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ya padahal memaafkan orang yang suka memaafkan sama kita itu kebaikan. Yang keduanya tandanya wali abdal itu adalah orang yang menyambung tali silaturahmi terhadap orang-orang yang silaturahmi. Nggak pernah. Padahal bersilaturahmi kepada orang yang silaturahmi kepada kita juga kebaikan. Yang ketiganya memberi kepada orang-orang yang nggak suka memberi. Itu memberi banget, tapi kita tidak memberi kepada dia. Kan golib-golibnya ada jalma berean teman kita, tetangga kita berean lagi. Itu bagus enggak? Bagus. Berbuat baik kepada orang berbuat baik juga bagus. Tetapi kebaikan akan menjadi nilai plus. Ini yang sudah berkelas. Bisa berbuat baik kepada orang jelek. Saudara-saudara kita, biar anak-anak pang itu saudara kita. Ya kalau sekali-kali kita benci ya wajarlah. Namanya nggak sama dengan kita, tapi dibalik kebencian itu juga dia juga manusia. Untung bukan kita. Ya Allah, apa yang bisa kita bantukan kepada mereka? Apalagi sesama teman. Insya Allah ya. Itu silaturahmi kan pahalanya luar biasa. Kata Rasul, jaminan orang silaturahmi itu satu, usianya dipanjangkan. Dua, rezekinya diperbanyak. Coba kalau ditelaah secara lebih ya, sebetulnya orang silaturahim itu resikonya tinggi banget. Satu, duit yang ada dibuang-buang. Pak Edo banyak bawa beras dari Bekasi. Bekasi kan gudang beras juga ya. Itu kan olok berarti. Kalau dimakan 3 bulan, 2 bulan enggak. Kalau secara nafsu ya, nggak habis tuh. 2 orang, 3 orang misalnya. Tapi harus dibawa ke pesantren untuk saudara-saudara kita. Itu kan olok. Ongkos mobilnya berapa? Kalau mobil sewa sendiri, walaupun mobilnya punya sendiri, hitungannya tetap aja mahal. Kamu ke pesantren itu mahal, meninggalkan waktu. Padahal kamu digaji di perusahaan kalau 1 hari berapa. Tapi Rasul kok akan Allah permudah rezekinya akan diperbanyak. Orang dibuang-buang kok diperbanyak. Satu, yang kedua silaturahim itu naik kendaraan, naik kapal. Resikonya kalau jatuh mati. Katanya dipanjangkan umurnya. Ya kan? Ya, yang logis itu mestinya kalau ukurannya pakai akal, orang yang barang siapa yang mau panjang rezekinya, banyak rezekinya, jangan keluar kemana-mana, uangnya tabung semua, jangan pernah dikasih sama orang. Barang siapa yang ingin panjang umurnya, diam di kamar, jangan pernah keluar kemana-mana, karena kalau keluar takut tabrakan, takut ketrempet. Tapi Rasul tidak mengatakan demikian. Justru dibalik orang yang ingin panjang umur banyak rezeki, silaturahmi. Padahal silaturahmi resikonya sangat besar. Ya ternyata logikanya bukan itu. Orang yang punya sawah saja, semakin banyak benih yang ditabur, pasti akan semakin banyak ya hasil panen yang diraih. Jadi bang tanura sakodak panen hayang 10 hektar. Ini kebugaanku batul. Betul kan ya? Itu yang juga dipakai. Makanya mudah-mudahan tunjukkan kamu jadi anak-anak soleh. Ya yang pokok itu yang pokok jangan tinggalkan
perintah agama sudah. Masa sih harus meninggalkan perintah agama? Toh hidup itu kan tidak ada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, wa ma tadri nafsum madza taksibu goda. Ini wasiat-wasiat Allah di dalam Al-Qur'an itu diabadikan. Itu sebetulnya sudah cukup itu. Ya, wasiat Sayyidina Luqman itu yang 14 itu. Wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah. Jaga akidah. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu, berbuat baik kepada ibu bapak. Ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ya. Ya. Kalau orang-orang Wahabi menganggap pakebak itu tidak ada dalilnya, kata siapa? Dalil Al-Qur'annya falamma asqalat da'awallaha. Ya. Ketika perut itu sudah dianggap berat 7 bulan, berdoalah kepada Allah. Itu pakebak dalilnya. Ki Wahab di hadapan orang-orang Wahabi. Semua ulama dunia diam. Nyindir-nyindir ulama Indonesia, mana dalil pakebak di Al-Qur'an ta ayat. Ki Wahab belum membaca falamma asqalat, ketika perut itu sudah merasa berat. Semua ulama ahli tafsir menerjemahkan merasa berat itu ketika kandungan 7 bulan. Da'awallaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdua ya itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoanya bareng-bareng kayak tadi malam. Berselawat burda. Ya, alhamdulillah ya. Amalan-amalan NU dijalankan. Insya Allah mudah-mudahan kamu semua jadi anak-anak yang soleh. Enggak boleh songong di kampung kamu. Kamu ikuti saja kiai dan ustadz setempat. Tapi juga kamu enggak boleh nolak ketika ditunjuk, diperintah oleh kiai-kiai setempat. Jadi imam, Asep pimpin anak sholat. Itu ada perintah. Jangan Bapak Haji tidak mau anak-anak santri Bapak Haji songong lalu menonjolkan ilmunya kan sambil perdalam ilmu. Enggak apa-apa ketika di pesantren belum sempat hafal Safinah, sekarang saja ngapalin Safinah sama terjemahannya. Ahli fikih. Nanti ada ahli fikih dari Bakan Banten. Padahal yang dimaksud ahli fikih itu orang yang hafal Safinah. Ya lumayan, wajar saja disebut ahli fikih. Karena di kecamatan Banyusari enggak ada orang yang hafal Safinah yang lain. Kan ahli fikih juga. Ya kan? Dari mulai yang sedikit-sedikit itu. Karena sewaktu-waktu nanti kamu hidup yakumuna fi zaman ghairi zamani abaikum wa asatidikum. Kamu itu sebagian persen nanti akan hidup di luar zaman ayah dan guru-guru kita. Maka ketika beliau masih ada, itu kesempatan emas. Ya, karena suatu saat pasti beliau juga akan meninggalkan kita. Ya kan ya? Iya, Bapak Haji inginnya aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tak kayak Anwar itu. Enggak akan terjadi hal yang seperti itu. Ya. Karena kehidupan di dunia itu dibatasi oleh waktu. Ya. Semuanya tidak ada. Maka jadi anak-anak yang soleh. Kamu dapat nikmat, kasih tahu kiai, Pak Kiai mau ngaji, Pak mau nikah, ya. Urusan hadir orang hadir atau tidak, hak kita itu memberitahu. Paling tidak namanya sudah memberikan peluang. Jangan kemudian ketika nggak hadir dijas, jadi divonis, jangan. Apa kamu juga pernah tanya